Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat di Gonam Tech. Kali ini Gonam Tech punya segmen baru, yaitu adalah FAQ (Frequently Asked Question), yang berarti di sini berisi pertanyaan-pertanyaan kalian yang aneh kompilasikan dan aneh jawab satu persatu agar kalian gak banyak nanya lagi di komentar. Dan Ana harap kalian bisa terbantu dengan video ini saat teman-teman kalian bertanya kepada kalian mengenai hal-hal terkait RAM. Oke, langsung saja kita bahas pertanyaan-pertanyaan kalian dan akan Ana jawab langsung. Pertanyaan pertama, Bang, RAM 16 GB yang 2133 MHz sama RAM 8 GB 3000 MHz bagus mana, Bang? Tergantung keadaan. Kalau untuk video editing, Ana lebih merekomendasikan kalian untuk mengambil jumlah RAM terbanyak, otomatis 16 GB. Tetapi kalau untuk gaming, Ana lebih merekomendasikan untuk kalian mengambil 8 GB yang memiliki speed RAM tertinggi. Bang, apakah RAM DDR3 bisa dipasang di Mobo DDR4? Jawabannya simpel, nggak bisa. Pasti kalian nanya kenapa? Simpelnya, dari RAM DDR2, DDR3, DDR4 itu memiliki gigi yang berbeda, sehingga kalaupun kalian pasang paksa itu tidak akan pas dengan slot RAM-nya. Ini pertanyaannya kayaknya lucu ya dan mungkin agak aneh, tapi terlalu banyak diulang jadi bakal Ana masukin di sini. Padahal pertanyaan ini udah pernah dijawab sama gaptek.id, tapi nggak apa-apa lah kita masukin. Bang, VGA card kan DDR5. Bisa nggak dipasang di motherboard DDR3 atau DDR4? Bisa nggak kira-kira? Jawabannya bisa, karena VGA card nggak punya keterkaitan dengan motherboard. Sehingga walaupun motherboardnya DDR3, tapi kalian tetap bisa memasang VGA card DDR5, GDDR5 ataupun GDDR6. Bang, pasang RAM beda frekuensi bisa nggak? Jawabannya bisa. Kenapa? Ada di sini. Kalian bisa cek videonya di deskripsi. 8 GB single channel sama 8 GB dual channel, bagus mana kira-kira? Jawabannya lebih bagus 8 GB dual channel, karena secara tidak langsung pekerjaan RAM dibagi menjadi dua sehingga menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Bang, 16 GB single channel sama 8 GB dual channel bagus mana, Bang? Jawabannya sama kayak sebelumnya, otomatis bagus 8 GB dual channel. Tapi kalau kalian ingin membeli 16 GB single channel karena kedepannya kalian ingin membeli 16 GB lagi untuk menjadikannya dual channel, ya lebih bagus ambil 16 GB dong. Bang, apa itu single channel, dual channel, sama quad channel? Jawaban simpelnya gini. Single channel itu satu RAM di motherboard kalian, dual channel 2 RAM di motherboard kalian, dan quad channel ya 4 RAM di motherboard kalian. Apakah RAM gede sama dengan PC high-end? Nggak juga, karena bagus atau enggaknya komputer itu nggak dinilai dari berapa banyak RAM yang ada di komputer itu. Masih banyak komponen yang bisa dinilai agar komputer itu memiliki performa maksimal seperti CPU-nya, VGA card-nya, dan mungkin fitur-fitur pada motherboard-nya. Bang, gimana cara ngecek RAM di komputer aneh? Untuk mengecek RAM pada komputer kalian bisa tekan tombol Windows plus R, terus tulis DXDiag. Atau mungkin kalian bisa search di komputer kalian DXDiag, lalu kalian klik DXDiag. Atau kalian bisa langsung klik kanan pada My Computer, lalu Properties. Di situ akan terlihat berapa RAM yang terinstall di komputer kalian. Bang, apa bedanya VRAM sama RAM? Bedanya VRAM sama RAM adalah VRAM itu memori untuk VGA card di komputer kalian, dan RAM adalah memori di komputer kalian sendiri. Jadi bedanya VRAM itu untuk VGA card dan RAM untuk komputer. Apakah nambah RAM sama dengan nambah performa komputer?
Jawabannya bisa iya, bisa enggak, tergantung dari skenario pemakaian komputer kalian. Bang, ceritanya Ane punya motherboard nih, tapi supportnya cuma kecepatan 266 MHz. Terus Anda terlanjur beli RAM yang kecepatannya 3000 MHz. Itu gimana tuh bang yang bakal terjadi? Jawabannya, RAM akan tetap berjalan di komputer kalian, tetapi dengan speed yang menurun menjadi 266 MHz menyesuaikan kompatibilitas kecepatan RAM pada motherboard kalian. Apakah upgrade PC wajib upgrade RAM? Kembali lagi ke penggunaan kalian. Kalau kalian menggeluti dunia editing video atau mungkin 3D, otomatis kalian membutuhkan RAM yang banyak sehingga upgrade RAM sangat membantu. Sedangkan kalau kalian hanya menggeluti gaming, kalian mungkin hanya cukup menggunakan RAM 8GB atau mungkin 16GB. Bang, Ane masang RAM 8GB, tapi yang usable cuma 6GB. Itu kenapa ya bang ya? Jadi untuk pertanyaan ini kayaknya kedepannya Ane bakal bikin video khusus untuk membahas hal ini. Cuma pada umumnya pemotongan usable itu karena dipotong oleh iGPU, yang mana Integrated Graphic Processing Unit alias VGA bawaan prosesor itu memotong VRAM-nya mengambil dari RAM. Bang, berapa RAM yang dibutuhkan minimal di 2020? Untuk kebutuhan RAM minimal di 2020 itu kembali ke penggunaan kalian. Untuk gaming ringan, Anda rekomendasikan untuk kalian minimal memiliki RAM 8GB dengan dual channel. Dan untuk kalian yang mungkin emang gaming hardcore, minimal kalian harus memiliki 16GB di komputer kalian. Dan untuk editing ringan, kalian minimal memiliki 16GB RAM di komputer kalian. Dan kalau kalian ini adalah editor profesional, kayaknya minimal kalian harus memiliki 32GB RAM di komputer kalian. Ya, ini pendapat Ane ya. Jadi kalian gak harus benar-benar setuju dengan minimal RAM yang harus kalian gunakan di 2020, karena ini pendapat Ane sendiri. Oke, itu dia pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak kalian tanyakan seputar RAM. Kalau kalian masih memiliki pertanyaan, kalian bisa tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar biar Ane bisa bikin part selanjutnya tentang pertanyaan-pertanyaan kalian yang menyangkut tentang RAM. Oke, kalau kalian rasa video ini bermanfaat buat kalian, bolehlah kalian like, subscribe, and share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga tahu dan gak menanyakan lagi tentang pertanyaan-pertanyaan seputar RAM. Terima kasih sudah menonton Gonam Tech and see you next time. Wassalam.